Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repan Muhammad Septriana. Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan membahas tentang LSP dan ISP dari kelanjutan video sebelumnya. Dan di sini LSP itu adalah singkatan dari Risk of Substitution Principle. Jadi kelas turunan LSP itu kelas turunan harus bisa menggantikan kelas induknya tanpa merusak programnya. Dan di sini saya akan menunjukkan contoh si kode yang melanggar LSP. Akan pilih kelas kemudian sekarang supaya untuk sistem misalkan dia berjalan dan terus kita ada kelas motor extend dia misalkan si motor itu misalkan tidak bisa jalan. Nah, ini adalah contoh yang melanggar LSP karena si motor tidak bisa menggantikan si mobil, perilakunya tidak sesuai induknya lah gitu. Di sini saya akan menghapus dan akan mengubah yang sesuai dengan LSP-nya. Misalkan di sini kita bahas mobil lagi, misalkan poinnya terus sistem sepertinya mobil berjalan misalnya bisa berjalan, saya akan berjalan terus kita pas motor extend mobil. Nah, ini dan dengan sistem mobil. Nah, ini untuk contoh yang sesuai LSP. Jadi semua motor ini bisa, motor ini juga bisa berjalan tanpa masalah, dapat si program berjalan tetap normal gitu. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang LSP ini, dan kita lanjut ke ISP. Jadi saya akan membuat kode yang benar dan sesuai dengan ISP atau Interface Segregation Principle, itu ISP. Di sini saya akan interface
Misalkan kita karyawan dan tidak ini contoh di kode SP yang benarnya. Jadi pada contoh ini kita menerapkan ISP atau interface segregation. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa interface harus dibuat kecil sesuai kebutuhan sehingga kelas tidak dipaksa mengimplementasikannya metode yang tidak diperlukan. Jadi yang pertama kita interface bekerja, ada interface bekerja. Ini hanya memiliki satu metode yaitu bekerja, yang artinya semua kelas yang mengimplementasikan interface ini harus bisa bekerja. Jadi, dan kemudian ada interface lembur. Jadi interface lembur ini khususnya untuk aktivitas lembur dan hanya berisi metode lembur. Jadi dan selanjutnya ada kelas karyawan tetap. Dan ada kelas karyawan tetap. Di kelas karyawan tetap ini sama itu adalah metode bekerja untuk mendapatkan pesan bahwa karyawan tetap sedang bekerja. Dan untuk jadi ini contoh dari interface segregation principle untuk menekankan bahwa interface tidak boleh terlalu besar. Jadi pada contoh ini karyawan magang, si karyawan magang hanya mengimplementasikan interface bekerja dan tidak dipaksa untuk lembur. Nah, jadi kode ini menjadi lebih fleksibel, dia lebih rapi, dan setiap kelas hanya memiliki
metode yang benar-benar dibutuhkan saja. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.